Haleluya, shalom sahabat semua, puji Tuhan kita dalam keadaan sehat semua. Dan semalam kita sudah berjalan sampai di Bangkok dan kita langsung kuliner karena sudah cukup malam dan kita semua kelaparan saudara ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana perjalanan Pak Daud melihat secara alam supernatural dengan karunia yang beliau punya, melihat dengan situasi perjalanan beliau di Bangkok. Terus saksikan bersama dengan saya, Tom Hales TV dengan Pastor Dotoni. Sebentar kita akan masuk, kita akan menjemput Pak Dotoni. Kita boleh ikutin. Haleluya. Jangan-jangan Pak Daud belum bangun, saudara ya. Di kamar 2111. Ya Pak Daud, sudah siap? Kita buat kejutan di pagi hari ini. 1, 2. All you ready? Haleluya. Saat ini kita akan membahas rema tentang kuasa doa dan kuasa penglaris. Terus ikuti tayangan kami ini. See you. Haleluya. Kembali lagi dalam podcast Thomas TV bersama dengan Pak Dotoni di hari yang kedua di kota Bangkok. Oke, pagi Pak Daud. Pagi Thomas. Pagi, sehat luar biasa. Oke. Pak Daud, kan Pak Daud sempat melihat perjalanan Pak Daud dari airport, kita makan malam, kita kuliner. Pak Daud katakan bahwa banyak tempat yang mengandung penglaris Pak Daud ya. Di sini ini banyak sekali penglarisan. Banyak penglaris. Dan di sini malah penglarisan itu seperti budaya. Seperti kelihatannya. budaya ya. Dan diperhatiin di sini bahwa setannya rebutannya gimana ini. Jadi antar kekuatan saling berebutan. Saling berebutan. Tergantung setan mana yang lebih kuat. Setan mana yang lebih kuat? Tapi yang jelas roh yang ada di Thailand ini itu yang terkuat adalah roh perzinahan. Roh perzinahan. Setelah itu roh gay, roh LGBT, dan kalau jenis santetnya itu tidak sehebat di Indonesia. Tidak sehebat Indonesia, Pak. Indonesia lebih mematikan. Lebih mematikan. Tetapi di sini roh peramalnya lebih kuat. Roh peramal lebih kuat. Roh peramal kalau santet masih kuat Indonesia. Masih kuat Indonesia. Dan setelah saya lihat setannya lebih serem Indonesia. Setan lebih serem Indonesia. Tapi di sini setannya setan LGBT. Berarti setan lebih cantik dan lebih ganteng-ganteng Pak Daud ya. Oke, Pak Daud, apa ciri-ciri kalau tempat usaha itu ada penglarisnya Pak Daud? Nah, kalau saya itu kalau saya ada penglihatan itu makanannya biasanya itu seperti kayak roh-roh itu makan di sekitar makanan. Roh itu makan di sekitar makanan itu Pak Daud ya. Karena yang diambil itu adalah sari dari makanan. Sari dari makanannya. Jadi sari makanan dan itu berupa penyembahan. Penyembahan. Nah, makanya sering ada namanya itu penglarisan itu ada dikasih kayak kemenyan atau dupa. Nah, kedua juga ada yang posisi kayak mereka nginjak-injak makanan. Injak-injak makanan. Atau meludahi makanan. Meludahi. Atau menjilati makanan. Menjilat itu jadi membuat makan itu semakin enak atau kita terhipnotis Pak Daud? Supaya terikat. Oh, supaya terikat. Ingat, kalau masalah enak dan tidak itu tergantung koki. Tetapi bisa terikat gitu. Terikat, jadi Pak Daud makanan tetap biasa, rasa biasa, cuma kita yang terpikat roh kita Pak Daud begitu. Nah, kalau kita yang dalam Tuhan nggak bisa. Nggak bisa. Hanya dalam Tuhan Pak Daud ya. Yang tidak dalam Tuhan itu terikat.
Kalau di Indonesia kan ada tuyul, ada berbagai macam jenis nama-nama itu. Kalau di sini hampir sama nggak Pak dengan Indonesia Pak? Sini rohnya cenderungnya kayak apa tuh, seperti laki-laki mau perempuan Laki-laki perempuan, sama anak-anak kecil. anak kecil. Tidak beda jauh, tapi Nggak lebih beda serem jauh. Indonesia. Lebih serem Indonesia. Susah ngesot. Jadi Pak Daud, jadi kalau orang awam Pak, orang percaya Yesus tapi nggak tahu, nggak punya karunia, gimana mereka bisa ini Pak ya? Makanya kalau waktu mau doa, makan dulu Doa makan. Jadi supaya terikat. tidak terikat. Nah, kalau misalnya dia lupa doa, terus itu masuk ke dalam roh kita, bagaimana Pak? Kalau Makanya perlu penglaris, doa kalau mau tidur itu, darah Yesus sucikan tubuh jiwa roh. darah Yesus Sucikan. sucikan tubuh, jiwa dan roh. Darah Yesus benteng. Dan spending. Boleh dilakukan saudara yang di rumah yang menyaksikan tayangan ini supaya kita bisa terbebas dari roh penglaris. Nah, kalau misalnya masuk, apa efek kita ke depannya Pak? Ada keterikatan, Keterikatan, sakit penyakit, sakit penyakit, bahkan bisa bawa kesialan. oh kok kesialan. Nah, tapi tergantung roh itu maunya gimana kan gitu. Ya, Kan kita tidak bisa mendikte setan. Karena setan itu punya cara sendiri. punya cara yang kita nggak bisa tebak Pak Daud ya. Terus Pak Daud, bagi pelakunya Pak Daud, Biasanya itu di rumah tangga, rumah tangga perantakan, dan keluarga, keluarga, kegagalan, kegagalan, dan sakit penyakit. tapi kan laris Pak Daud. Kan itu sesaat, tapi ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar Pak Daud ya. Tapi untuk anak cucunya bagaimana Pak Daud? Untuk anak cucunya bagaimana? Ya itu sakit penyakit atau kegagalan. Kegagalan. Tapi yang penting satu hal Thomas, kalau kita dalam Tuhan, ke Thailand pun tidak ada masalah. Nggak masalah, nggak usah takut Pak Daud. Tidak usah takut dan tidak usah berlebihan. Nggak usah berlebihan. Iya. Terus Jadi gini, mhm. setan itu tidak bisa membuat Setan tidak bisa membuat. makanan yang tidak enak jadi enak. Oh. Setan tidak bisa mengubah cita rasa Pak Daud ya. Makanan tidak enak tidak enak jadi enak. Tapi Setan kenapa orang bisa makan mengikat. mengikat Mengikat itu ada di pikiran. pikiran? Nah, seperti ini. Kalau orang biasa makan asin, dia terikat rasa asin. Oh, Begitu dikasih rasa manis sekali, kan menolak. Rasa aneh. rasa aneh. Nah, demikian keterikatan itu. Oh. Misalnya Pak, orang yang suka asin, kan terikat dengan roh penglaris nih. Terus makanannya manis. Apakah berubah langsung terpikat itu rasa manis jadi Sesaat, asin? sesaat. Sesaat asin. Tetapi tidak bisa merubah rasa manis menjadi asin, tidak. Jadi hanya Alam pikiran. alam pikiran itu terpikat Pak ya? Iya, betul. Terikat sugesti ya Pak? Sugesti. Nah, Semua itu kan ada hubungan sugesti. apakah benar Pak rumor sugesti di masyarakat kalau mau tahu itu makanan ada pengaruh atau tidak, dibawa pulang Pak? Dibawa pulang akan berbeda rasa dengan di tempat lokasi makan? Bagaimana? Tidak bisa. Itu rumor ya Pak? Itu rumor aja. Karena gini, makanan apapun kalau masih panas di lokasi itu pasti rasanya beda kalau dibawa. Kan begitu dibawa kan dingin. Dingin. Setelah dipanasi lagi kedua kali, rasanya pasti berubah. Berubahnya karena faktor alam atau karena kuasa gelapnya berubah? Tidak ada hubungan kuasa gelap. Nggak ada hubungannya. Jadi saudara tidak ada hubungan. Anda punya pemikiran pengetahuan sendiri bahwa kalau ada jimat atau tidak penglaris dibawa pulang pasti berubah. Berubahnya karena faktor bukan faktor kuasa gelap tapi faktor alamiah ya. Faktor mungkin karena dingin Ya. Tapi yang jelas suatu makanan kalau sampai dimasak kedua kali pasti rasa berubah. Pasti berubah karena faktor dimasak dengan api ya. Setan itu tidak bisa merubah tai coklat menjadi coklat. Tidak bisa. Tapi bisa mengikat. Mengikat pikiran kita ya. Karena mengikat dengan apa? Alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Jadi rasa coklat. Nah, tapi tetap tai. Nah, tingkat ilmu kita banding dengan bangsa di sini di Bangkok tinggi mana ilmunya? Tinggi Indonesia Mas. Masih di Indonesia. Nah, tapi kita lebih dalam lagi.
nanti kita Besok. bahas. Besok kita bahas. Oke. Ya. Oke. Terakhir Pak Daud, ada pesan-pesan khusus satu kata mutiara buat Kalau kita dalam Tuhan, tidak usah takut berlebihan. nggak usah takut berlebihan. Karena kuasa Yesus lebih besar, roh dalam kita lebih besar. Amin. Haleluya. Oke. Terakhir Pak Daud, terakhir. Pak Daud pernah ada pengalaman waktu dinas dulu. Nanti selanjutnya. Nanti kita selanjutnya. bicara. Oke, terus saksikan terus nantikan progres kami dengan Pak Daud ini di Tom Halyes TV. Selamat pagi semua. God bless you. Jadi saudara, apapun di mana kita berada, jangan pernah takut. Maka Tuhan berpesan, jagalah diri kita dalam segala kewaspadaan. Tetap terhubung dengan Tuhan, berdoa. Karena waktu kita berdoa, Tuhan berjanji dalam Mazmur 91 ayat 11, segala jalan-jalannya dijaga oleh malaikat. Jadi saudara mau kemanapun, mungkin saudara nggak tahu tempat itu ada penglaris atau tidak. Jangan takut. Selama kita di dalam Tuhan, dan kita punya kuasa doa, itu langsung netral saudara. Dan apa yang tadi kita dengar dalam prokes saya dengan Pak Dotoni hanya sebuah pengetahuan untuk kita bisa belajar bersama-sama bahwa sebatas pengetahuan kita mengerti betul bahwa ini loh cara kita setan. Supaya kita punya pengetahuan yang bagus, menambah kita punya kualitas iman kita. Jadi saudara jangan pernah takut, terus bertumbuh dalam Tuhan, berbuah. Percaya roh yang ada pada kita jauh lebih besar. Kalaupun kita tahu tempat itu ada tempat ada penglaris, kita nggak perlu terlibat dalam menyebarkan dalam bentuk apapun, kabar apapun. Cukup kita hindari atau kita putuskan yang lain, tapi tidak perlu saudara mengabarkan sesuatunya karena ini bicara tentang keputusan pribadi dan kepercayaan seseorang. Jadi pesan saya sebagai hamba Allah, kalau saudara tahu tempat itu ada penglaris atau mungkin punya karunia, Anda cukup berdoa dalam nama Yesus. Kalaupun Anda nggak mau untuk memakannya, ya sudah, Anda bisa pindah ke tempat lain. Dan saya percaya masih banyak tempat-tempat lain yang imannya percayakan Tuhan. Karena saya percaya penglaris pun, di semua kepercayaan pun tidak diperbolehkan. Ya. Oke, selamat pagi semua. Tuhan Yesus memberkati.